Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Nanda semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan yang sehat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, Nanda, pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita mulai materi kita pada kesempatan kali ini, alangkah baiknya Anda semua membaca doanya. Baca doa, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Berdoa selesai. Baiklah, apakah Anda semuanya masih ingat apa pelajaran kita minggu lalu? Nah, benar. Pada minggu lalu kita membahas tentang Quran Surah Al-Hujurat ayat 10 dan 12 beserta hadisnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang aku selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa sih tujuan kita pelajari tentang dekat kepada Allah? Yang pertama ialah meyakini bahwa Allah adalah Al-Karim, Al-Mukmin, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami', Al-Adlu, dan Al-Akhir. Yang kedua ialah memiliki sikap keluhuran budi, kokoh pendirian, pemberi rasa aman, tawakal, dan adil. Nah, yang ketiga ialah menganalisis makna Asmaul Husna. Dan yang terakhir, menyajikan hubungan makna-makna Asmaul Husna. Sebelum itu, apakah Anda sudah tahu apa sih itu Asmaul Husna? Jadi, Asmaul Husna berasal dari dua kata. Yang pertama ialah asma, yang berarti nama. Yang kedua husna, yang berarti baik. Jadi, Asmaul Husna adalah nama yang baik. Nama yang baik untuk siapa? Nah, nama yang baik untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, Asmaul Husna ini atau nama-nama yang baik untuk Allah ini hanyalah dimiliki oleh Allah. Hanyalah untuk Allah. Dan kita harus selalu meyakini Asmaul Husna. Asmaul Husna ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam dalilnya, yaitu dalam Quran surah Al-A'raf ayat 180 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'udzu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Yang mana artinya, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut namanya yang baik itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam menyebut namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Quran surah Al-A'raf ayat 180. Jadi, anak-anak semuanya, jika kita menyebut nama Allah yang baik, maka Allah juga akan memberikan kebaikan kepada kita. Ataupun sebaliknya, jika kita menyebut nama Allah yang buruk, jika kita berpikiran buruk kepada Allah, maka juga Allah akan memberikan keburukan kepada kita. Di sini hadis Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalnya, maka ia masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Pak, apakah hanya dengan kita menghafal Asmaul Husna tersebut kita akan masuk surga? Nah, tentu tidak. Kita akan masuk surga apabila kita menghafalnya dan juga mempraktekkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka insya Allah kita akan menjadi muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Anda semuanya, sebagaimana yang Anda ketahui bahwasanya Asmaul Husna itu terdiri dari 99 nama. Nah, tetapi pada kesempatan kali ini kita hanya mempelajari 7 nama Asmaul Husna. Yang pertama ialah Al-Karim. Apa sih itu Al-Karim? Al-Karim ialah Maha Mulia, yang mana Allah itu Maha Mulia, Maha Dermawan, dan juga Maha Pemurah. Sebagaimana ayat Allah menjelaskan dalam Quran surah Al-Infitor
ayat 6 yang bunyinya, "Hai manusia, apakah yang telah memperdayakanmu terhadap Tuhan yang Maha Pemurah?" Nah, di ayat ini dapat kita pahami bahwasanya Allah Maha Dermawan, Allah Maha Mulia, karena itu hanya Allah lah yang berhak kita sembah. Jangan pernah kita menyembah selain Allah. Apalagi kita tuh menyekutukan Allah kepada benda, kepada hewan, atau kepada apapun itu. Karena Allah lah yang Maha Mulia yang harus kita sembah. Yang kedua ialah Al-Mukmin atau Maha Pemberi Keamanan. Jadi di sini jelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itulah yang akan memberi keamanan kepada kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-An'am yang mana artinya orang-orang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan rasa aman dan mereka mendapatkan petunjuk. Quran surah Al-An'am ayat 82. Di sini Anda semuanya dijelaskan bahwasanya Allah akan memberi rasa aman kepada hambanya yang tidak menyekutukannya, yaitu orang yang tidak mencampur adukan antara iman dengan syirik. Tetapi Allah memberikan rasa aman kepada hambanya yang selalu mengerjakan apapun perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, kita sebagai umat muslim harus selalu menjalankan apapun perintah Allah, menjalankan apapun itu kebaikan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga ialah Al-Wakil, yaitu Maha mewakili atau pemeliharaan. Nah, di sini jelaskan bahwasanya Allah memelihara dan mengurusi segala kebutuhan makhluknya, baik itu urusan dunia ataupun urusan akhirat. Karena itu, jika kita terdapat permasalahan di dunia, maka kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika rasa hati kita tidak tenang, maka berdoalah kepada Allah. Insya Allah, Allah akan membantu untuk melewati apapun ujian yang sedang kita hadapi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Az-Zumar ayat 62 yang mana artinya Allah Subhanahu wa taala pencipta segala sesuatu dan Dia Maha Pemelihara atas segala sesuatu. Nah, di sini Allah bersifat Al-Wakil, bahwasanya Allah yang menciptakan, Allah yang memelihara. Karena itu, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memelihara kita. Karena itu, jika kita mendapatkan kesulitan dalam kehidupan, maka berdoalah kepada Allah, berusahalah untuk mencari jalan keluarnya. Jangan sampai kita menjadi manusia yang berputus asa, manusia yang jalan tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena yakinlah bahwasanya Allah akan selalu memberikan rasa aman kepada hambanya. Yang ketiga ialah Al-Matin. Al-Matin ialah Maha sempurna dalam kekuatan. Di sini Allah lah yang Maha sempurna dalam apapun kekuatannya. Tidak ada yang Maha sempurna selain Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, yang keempat ialah Al-Matin. Al-Matin ialah Maha kukuh. Allah Subhanahu wa taala adalah Maha sempurna dalam kekuatan dan kekukuhannya. Kekukuhannya dalam prinsip sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala, juga kekukuhannya. Oleh karena itu, sifat Al-Matin adalah kehebatan, perbuatan yang sangat kokoh dari kekuatan yang tidak ada taranya. Dengan demikian, kekukuhan Allah Subhanahu wa taala yang dimiliki rahmat dan azab terbukti ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada hambanya dan memberikan azab kepada hambanya. Jika hambanya melakukan kebaikan, maka Allah memberikan suatu rahmat kepada hambanya. Nah, jika sebaliknya, jika hambanya melakukan keburukan, maka Allah juga akan memberikan keburukan atau azab kepada hambanya. Karena itu, kita sebagai manusia, jalanlah selalu di jalan Allah, lakukanlah perintah Allah, dan tinggalkanlah larangan Allah. Agar kita selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kelima ialah Al-Jami'. Al-Jami' secara bahasa merupakan mengumpulkan.
Jadi Allah maha mengumpulkan. Apapun bentuk kita, apapun agama kita, apapun ras kita, apapun suku dan bangsa kita, akan disatukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nantinya. Baik itu orang Islam ataupun non-Islam, manusia, hewan, tumbuhan, semua akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nantinya. Karena itu Allah bersifat maha mengumpulkan. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Ali Imran yang mana bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fih. Innallaha la yukhliful mi'ad. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk hari yang tak ada keraguan padanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyalahi janji. Quran surah Al-Imran ayat 9. Bahwasanya di sini jelaskan suatu saat nanti Allah akan mengumpulkan manusia, hewan, dan makhluk lainnya di akhirat nantinya. Yang mana itu adalah hari kekekalan kita. Karena kita hidup di dunia hanyalah sementara. Kehidupan yang kekal ialah kehidupan kita di akhirat nantinya. Karena itu apapun amal perbuatan kita ini kita bawa di akhirat nantinya. Jika amalan baik kita banyak, insya Allah kita akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jika amal buruk kita banyak, neraka Allah lah tempatnya kita. Apakah anda semua ingin masuk neraka? Tentunya tidak kan ya. Nah, karena itu harus selalu memperbanyak amal baik kita agar kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya ialah Al-Adil. Allah itu maha adil. Allah maha adil kepada seluruh hambanya, kepada seluruh makhluk yang ada di permukaan bumi ini. Karena itu kita harus selalu beriman kepada Allah. Kita harus selalu menyembah Allah agar kita selalu mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-An'am ayat 115 yang mana artinya, telah sempurnalah kalimat Tuhanmu, kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah kalimatnya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi Allah itu maha adil, maha mendengar, maha mengetahui. Karena itu Allah akan tahu apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Allah tahu apa yang terbaik untuk diri kita, itu lakukanlah yang terbaik di permukaan bumi ini. Lakukanlah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang terakhir ialah Al-Akhir. Bahwasanya Allah itu maha akhir, maha mengakhiri. Seperti Bapak jelaskan tadi bahwasanya kita hidup di dunia hanyalah sementara. Kehidupan yang kekal kita ialah di akhirat nantinya. Bahwasanya kita pada suatu saat nanti dihadapi yang namanya hari kehancuran. Hari yang mana semua bumi ini dihancurkan oleh Allah. Tidak hanya bumi saja, bahkan alam semesta itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengakhiri kita. Kita akan dikumpulkan oleh Allah di akhirat nantinya. Allah akan timbang amalan baik kita, Allah akan timbang perbuatan kita. Apakah kita nantinya akan masuk surga atau neraka? Di akhirat nanti penentu kita. Di sini Allah menjelaskan dalam Quran surah Al-Hadid ayat 3 yang mana artinya, dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir, yang batin, dan dia yang maha mengetahui segala sesuatu. Jadi Allah itu maha mengetahui apapun yang dilakukan oleh hambanya, apapun yang hamba inginkan, apapun yang hambanya butuhkan. Karena itu lakukanlah yang terbaik, lakukanlah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah kita membahas tentang Asmaul Husna yang ketujuh tadi,
di sini semoga kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, bagaimana sih caranya kita melakukan dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, kita akan menjadi orang yang dermawan. Karena dengan kita memahami Asmaul Husna, dengan kita mengamalkannya, maka kita akan menjadi orang yang dermawan. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita selalu menyisihkan uang jajan kita untuk bersedekah atau berinfak. Kita harus selalu membantu sesama kita harus selalu membantu orang yang kesusahan. Yang kedua, kita harus selalu membantu teman kita jika kita melihat dia lagi kesusahan. Agar kita menjadi orang yang dermawan, orang yang baik hatinya, yang selalu menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ialah menjadikan orang yang jujur dan dapat memberikan rasa aman. Jika kita sudah mengamalkan Asmaul Husna, jika kita sudah percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita akan mempunyai rasa aman, rasa yang mana kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan menjadi jujur dimanapun kita berada. Karena itu kita harus mengamalkan Asmaul Husna agar kita menjadi orang yang jujur dan orang yang selalu merasa aman dimanapun kita berada. Yang ketiga ialah senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita bertawakal bahwasanya kita adalah hamba Allah, kita diciptakan oleh Allah dan kembali kepada Allah. Kita harus selalu bersyukur kepada Allah, kita harus selalu menjalankan apapun perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat ialah menjadikan pribadi yang kuat dan tangguh dalam menjalani kehidupan. Seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, bahwasanya jika kita sudah merasa aman, jika kita sudah merasa dekat kepada Allah, kita akan menjadi pribadi yang kuat dan tangguh dan tidak takut atas musibah yang menimpa kita. Karena musibah yang menimpa kita ialah cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah hambanya mampu menghadapi cobaan? Itu Allah akan menguji hambanya melalui musibah. Yang selanjutnya ialah berlaku adil. Nah, dengan kita selalu bersyukur kepada Allah, dengan kita selalu mengamalkan apapun Asmaul Husna tersebut, kita akan selalu berlaku adil dimanapun kita berada. Nah, semoga kita menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur kepada Allah, yang selalu berlaku adil kepada siapapun, agar kita menjadi manusia yang dicintai oleh Allah dan menjadi dambaan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah Nanda semuanya, mungkin hanya itu materi kita pada kesempatan kali ini. Baik Nanda semuanya, setelah kita mempelajari Asmaul Husna yang ke-7 tadi, di sini Bapak mau bertanya. Yang pertama ialah bagaimana perilaku kita sebagai seorang muslim setelah mempelajari Asmaul Husna tersebut. Yang kedua, apa yang akan Anda lakukan jika Anda didapati sebuah musibah? Hanya itu yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Banyak maaf, fastabiqul khairat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.